Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joko, Pak Roman, hari ini kita praktik coaching ya sebagai coachnya Pak Roman. Benar ya? Sebagai coach Pak Roman, kemudian sebagai coachingnya Pak Joko. Kebetulan ini nanti kita giliran yang pertama saya sebagai pengamatnya Bapak Ibu. Nanti dalam penilaian Bapak Ibu sebagai melakukan proses percakapan coaching itu yang dinilai adalah 3 kemampuan Bapak Ibu, yaitu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Kemudian di dalam proses coachingnya itu nanti juga kita menggunakan 4 alur Bapak Ibu. Yang pertama adalah tirta ya, 4 alur tirta. Yang pertama adalah tetapkan tujuan, kedua identifikasi, ketiga adalah rencana aksi, yang terakhir adalah tanggung jawab atau komitmen. Pak Joko, Pak Joko sebagai coaching, Pak. Coaching, Pak Roman sebagai coaching ya. Kira-kira dalam proses coaching ini nanti yang ingin dikembangkan dari 3 kompetensi tadi seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, apa Pak yang ingin dikembangkan dari Pak Roman? Kehadiran penuhnya ya. Oke. Nah dari indikator tadi kan ada 4 alur ya, seperti tujuan, indikator, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Itu dari 4 tirta itu kira-kira yang ingin dikembangkan apa? Tanggung jawabnya ya, jadi komitmen kepada anaknya itu ya. Baik, langsung aja kita mulai Bapak Ibu ya. Pak Joko siap? Siap. Pak Roman siap ya? Siap. Nah, bisa dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roman. Semangat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Seperti Ngapunten, ini saya mau ngerepotin jenengan. Jadi saya berharap ada waktu, jadi saya mau sharing ada sesuatu yang saya monggo. Apa yang ingin Pak Jenengan sampaikan Pak Joko? Sebetulnya ini berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu Pak. Jadi saya mengampu mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Kemudian yang kedua kompetensi yang akhir-akhir ini kelihatannya anak-anak kurang fokus, kemudian motivasi belajarnya menurun, itu berkaitan dengan merangkai sistemasi. Padahal secara perencanaan, identifikasi kebutuhan untuk murid, kemudian media, kemudian prosesnya, perangkatnya, ini sudah saya rencanakan. Tetapi saya juga ini akhir-akhir ini anak-anak kok fokus terhadap mata pelajaran itu kurang gitu Pak Roman. Berarti ada fokus dari anak-anak yang kurang mengikuti pelajaran itu Pak Joko. Iya. Baik, terus dari pertemuan kita ini apa yang ingin Pak Joko ingin sampaikan, ingin capai dari pertemuan kita ini? Saya ingin punya anak-anak bagaimana mengembalikan kepercayaan anak supaya anak-anak itu fokus. Kemudian bagaimana meningkatkan motivasi belajarnya, karena saya beranggapan begini Pak Roman, kalau nanti fokus, kemudian kalau misalkan anak-anak itu motivasi belajarnya tinggi, kompetensi ini dibutuhkan di dunia kerja. Nah, saya berharap nanti ini kembali seperti dulu, bisa memberikan kontribusi bagi kompetensi anak-anak ke dunia kerja. Gitu. Kalau dari pandangan Pak Joko, kondisi di kelasnya panjenengan itu untuk motivasi belajar anak-anak bagaimana yang ideal gitu? Yang ideal Pak. Iya. Jadi kalau misalkan yang ideal ya motivasi belajarnya minimal pada saat kita memberikan materi 1 kali dari kita, kemudian ada praktek dari teman sebaya, anak-anak sudah paham.
Kemudian yang kedua, dari pembelajaran itu anak-anak bisa merangkai sistemasi. Kemudian dari merangkai itu anak-anak bisa menentukan apa yang menjadi perawatan pada sistemasi. Kalau sudah bisa menjadi perawatan di dalam sistemasi, biasanya anak-anak harus bisa memperbaiki. Nah, kompetensi yang terakhir ini nanti yang kelihatannya sangat dibutuhkan di dunia kerja. Jadi tentang memperbaiki itu ya. Iya. Kalau dari kondisi yang ada sekarang, Iya. kalau dari skala 1 sampai 10, Iya. menurut Pak Joko sekarang masuk ke skala berapa, Pak? Iya. Kalau sekarang tuh masih ini Pak, 6 ke 7. Iya, jadi saya kepinginnya itu ya skalanya ya 9 mendekati 10 dia gitu. Iya. Gitu. Jadi masih ada skala 6 sampai 7 gitu. Menurut Pak Joko, untuk bisa mencapai 9 sampai 10 itu bagaimana, Pak? Begini Pak Roman, jadi akhir-akhir ini itu kan ada perpindahan bengkel dari bengkel belakang ke bengkel depan. Ya. Nah, anak-anak ini kelihatannya di dalam proses pembelajaran karena perpindahan itu tata letaknya itu kurang mendukung di dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian karena pindahnya bengkel ke depan itu panas mataharinya itu terlalu panas, jadi menyebabkan kenyamanan anak dalam proses pembelajaran kurang. Dan yang ketiga Pak, kelihatannya kompetensi ini kan kita berikan mau ujian satuan pendidikan, mau ujian sekolah. Nah ini anak-anak banyak berpikir bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang ada di mereka. Jadi bagaimana dia ada tagihan-tagihan dari bapak guru yang lain, sehingga konsentrasi atau motivasi belajarnya itu. Kemudian untuk supaya motivasi anak-anak itu kembali meningkat tuh bagaimana menurut Anda? Supaya anak-anak motivasi sama ini gitu ya, apa namanya, fokusnya gitu, Ya, fokusnya meningkat itu menurut angan-angan saya begini Pak. Jadi yang pertama, kita nanti akan menata ulang tata letak, membuat layout yang memungkinkan anak itu nyaman belajar di bengkel depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya suasana yang kurang nyaman, panas dan sebagainya itu, ini kita sudah mengajukan untuk pengadaan kipas angin. Nanti kalau sudah ada kipas angin terwujud, pengadaannya nanti akan kita pasang di bengkel, sehingga anak-anak nanti membantu di dalam proses situasi lingkungan belajarnya, sehingga anak-anak nanti lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan apa yang menjadi tugas mereka, ini rencana saya memberikan motivasi bahwa semua tugas harus terselesaikan dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Apapun yang kita lakukan dengan kerja keras itu nanti akan membuahkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan itu, harus ada skala prioritas. Artinya pada hari ini dia harus mengerjakan apa, bisa mengerjakan apa dengan manajemen waktu yang bagus. Dan menurut angan-angan saya itu ngaten mungkin. Ya, menurut saya itu juga itu ide yang bagus sekali Pak Joko. Kira-kira ide yang bagus ini bisa dilakukan kapan Pak Joko? Ini rencana saya dengan waktu yang masih tersedia ini, sehingga fokusnya anak-anak kembali, kemudian motivasi belajarnya meningkat lagi, itu mungkin bisa jadi minggu depan. Jadi minggu depan ini rencana saya masih dengan kompetensi yang sama, kita akan melayot kembali, mentata ulang kembali di dalam bengkel. Nah nanti saya dibantu oleh Tulmen Mas Gabu. Jadi ada yang kemudian untuk kipas, informasinya dari jurusan itu minggu depan ini kipasnya juga sudah tersedia, sehingga nanti saya bisa minta bantuan anak-anak atau minta bantuan dari jurusan untuk memasangkan. Kemudian motivasinya ya tetap setiap kita tatap muka akan saya beri motivasi itu, sehingga anak-anak selalu memanajemen waktu untuk mengerjakan tugas itu. Nah, Mbak. Itu rencananya bagus
sekali bisa dilakukan dan semoga lancar. Kalau diawali dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Kemudian dari pertemuan kita ini, apa yang Pak Joko dapatkan dari percakapan kita ini? Kelihatannya beberapa pemecahan masalah, Pak. Jadi yang tadi anak-anak saya gimana ya, ini anak-anak kok seperti ini dengan kondisi kompetensi seperti ini, ada beberapa alternatif solusi. Kemudian perasaan saya juga sudah plong, sudah merasa gembira, dan saya optimis dengan melihat kompetensi yang anak-anak yang punya sebelumnya. Kemudian dengan adanya masalah ini lah, nanti kita mencoba untuk membangkitkan yang tadi sudah tak akui. Jadi apa ya, rasa di hati sudah plong, jadi lega gitu, sama lega. Ya, alhamdulillah kalau Pak Joko sudah merasa memiliki gambaran rencana solusinya. Percakapan kita selesai. Semoga rencananya berjalan lancar. Kita bertemu minggu depan untuk melihat kabar baik dari kelasnya Pak Joko. Demikian, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Romanti. Sip, luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk praktek pertama coaching sudah selesai Bapak Ibu. Ini kegiatan selanjutnya adalah pasca percakapan. Saya ingin bertanya ke Pak Roman selaku coachnya nih. Nah, menurut Pak Roman tadi kira-kira tahapan ceritanya sudah dari Pak Roman lakukan apa tadi? Saya sudah melakukan tahapan tujuan dari dengan menanyakan apa yang diinginkan oleh Pak Joko. Jadi saya mulai tahap identifikasi dan menanyakan bagaimana kondisi kelas Pak Joko dengan skala 1 sampai 10 tadi. Dan saya juga menanyakan bagaimana rencana yang akan dilakukan oleh Pak Joko, dan kemudian kapan ini dilakukan sebagai bagian tanggung jawabnya. Baik, luar biasa Pak Roman. Itu yang disampaikan Pak Roman. Saya gantian akan menyampaikan hasil pengamatan saya Bapak Ibu. Nah, secara keseluruhan sudah bagus. Untuk satu, menggunakan alur tiltang ya, tujuan tadi sudah tercapai. Seperti tadi apa, fokusnya kan anak-anak kurang fokus ya kan, minat anak-anak kurang, itu sudah tercapai tujuannya. Dibuktikan dengan Pak Roman menanyakan dalam percakapan tujuannya ingin dicapai apa ke Pak Joko selalu coachingnya. Kemudian identifikasi juga sudah tertata, disebutkan baik sekali. Hal ini juga terlihat bagus. Yang aktif adalah coachingnya, yaitu adalah unsur menstimulasi dan memberdayakan sudah tercapai sekali. Nah, seperti tadi identifikasinya, bukti nyatanya adalah misalkan Pak Roman tadi menanyakan kelas idealnya seperti apa, sama Pak Joko sudah disebutkan apa cuacanya, ruangan di depan panas, terik matahari. Kemudian sudah menanyakan skala tadi yang diingin Pak Joko 6,5 ya, yang dicapai adalah 9. Kemudian sudah Pak Roman juga sudah menanyakan tadi bagaimana cara untuk meningkatkan motivasinya. Kemudian rencana aksi tadi juga sudah ditanyakan. Jadi seperti kesimpulan, menanyakan kesimpulan yang dicapai dalam perbincangan tadi apa juga sudah disebutkan Pak Roman, juga sudah dijawab dengan baik oleh Pak Joko selaku coachingnya. Kemudian yang terakhir tahapnya yaitu adalah tahap tanggung jawab atau komitmen, juga sudah ditanyakan Pak Roman, yaitu adalah kapan dilaksanakan, sama Pak Joko dilaksanakan minggu depan. Kemudian catatan dari saya tadi dari Pak Roman, menurut saya sudah baik, tapi kan tetap ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan Pak Roman menurut pengamatan saya yaitu dalam hal restatement sebagai bentuk kehadiran penuh kita. Misalkan Pak Joko menyebutkan duanya tadi ya. Pak Roman bertanya, Pak Joko bisa diceritakan kenapa kok hal-hal yang membuat anak-anak tidak minat belajar? Oh, kondisi ruangannya panas gini-gini. Artinya Pak Roman tadi mengulang lagi kalimatnya. Oh, jadi anak-anak kurang apa itu? Kurang nyaman, kurang nilai gara-gara ruangannya panas, mungkin posisi tempat duduknya kurang pas dan sebagainya. Diulang.
Itu aja, hanya satu aja menurut saya kekurangannya. Yang lainnya sudah tercapai, tujuannya, goalnya sudah dapat Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk yang pertama kita sudah selesai Bapak Ibu ya. Semoga di sesi selanjutnya berjalan lebih baik ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is,